Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aljajati, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Giritontro, Kabupaten Wonogiri. Saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Model refleksi yang digunakan dalam mengaitkan modul 1.1 dengan modul 1.2 menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. 1. Peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2 yaitu mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dan memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dan peran guru sebagai among yang menuntun terhadap kekuatan kodrat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, serta harus berpihak kepada murid. Dalam mempelajari modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak dan memahami bahwa seorang guru penggerak harus memiliki 5 nilai, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Seorang guru penggerak juga memiliki peran, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi cook bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Momen yang paling menantang bagi saya ketika melaksanakan aksi nyata penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, mengerjakan tugas secara tepat waktu, baik tugas individu maupun tugas kelompok pada ruang kolaborasi, dan membuat portofolio digital dengan menggunakan Google Sheet dan Canva sebagai produk atau karya yang akan dipamerkan pada saat akhir. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa nilai dan peran guru penggerak merupakan suatu kekuatan besar untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan mengimplementasikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui konsep Merdeka Belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, dengan model perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti orang yang kehausan di padang pasir dan mendapati oasis, seketika mendapatkan energi yang luar biasa untuk melangkah kembali meneruskan kehidupan. Ternyata masih banyak yang harus saya gali dan pelajari untuk dapat merealisasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan mesti berpihak kepada murid. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dalam program pendidikan guru penggerak. Beragam perasaan lainnya juga muncul, seperti kekhawatiran tidak dapat membagi waktu, takut ketinggalan info, dan lain-lain. Namun semuanya bisa teratasi berkat dukungan dari keluarga tercinta, pimpinan, rekan kerja, kawan sesama CGP Angkatan 11, fasilitator, dan pengajar praktik. P yang ketiga yaitu model pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa mengajar adalah proses bagaimana guru harus bisa memahamkan siswa terkait dengan materi yang kita sampaikan. Pembelajaran yang selama ini dilakukan hanya untuk mengejar target KKM dan dalam satu kelas melakukan pembelajaran yang sama meskipun karakteristik mereka berbeda. Sekarang saya berpikir bahwa apa yang sudah saya lakukan selama ini tidak tepat.
Dengan mempelajari modul 1.1 dan 1.2, akhirnya saya paham bahwa sebagai guru benar-benar memahami karakteristik siswa dan kebutuhan siswa, sehingga bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Banyak perubahan yang harus saya lakukan dalam pembelajaran di kelas agar mampu melakukan pembelajaran yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kemudian dengan model penerapan ke depan atau rencana atau futur. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang? Untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yang pertama, melakukan tes awal untuk mengetahui karakteristik dan potensi siswa, merancang pembelajaran sesuai karakteristik siswa dengan mengacu pada hasil tes awal, mendesain pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa, dan menyenangkan seperti menggunakan permainan sebagai metode pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, webinar, MGMP, dan pelatihan-pelatihan yang mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola kelas dan memimpin pembelajaran. Yang keempat, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keenam, melakukan refleksi di setiap kegiatan terutama setelah pembelajaran baik dengan rekan sejawat maupun dengan murid sebagai upaya perbaikan pembelajaran berikutnya. Demikian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.